Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan ya, bab 93. Dari beberapanya mulai masuk rangkaian bab kaifiat salat. Nah, mulai dari beberapa nih ya, lupa lagi nih ya. Bab 82 ini bab 82 Kitabul Azan, judul besarnya mulai bab 82 bab tentang kaifiat salat. Sebelumnya berjamaah, tentang saf dan lain-lain lah ya. Nah, bab 93 sekarang babul iltifati fis salat. Ya, bab menoleh di dalam salat. Menoleh itunya menoleh ke kanan ke kiri sih. Menoleh di dalam salat. Masih ada kaitan dengan bab sebelumnya ya. Dengan dua bab sebelumnya ini masih ada kaitan. Bab 91 adalah bab makmum mengarahkan pandangannya ke imam ya, atau ketika sholat itu makmum yang mengarahkan pandangannya ke imam, melihat imam. Bab 92 bab mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat. Nah, sekarang bab menoleh di dalam sholat. Nah, dari rangkaian bab ini ya, rangkaian 91, 92, 93, nah itu menunjukkan bab 91 nya mengarahkan makmum mengarahkan pandangannya ke imam. 92 mengarahkan pandangannya ke atas. Sekarang ini menoleh ya ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan itu keluar gitunya, keluar dari asal gitulah, berarti keluar dari asal. Berarti pandangan itu pada asalnya kemana? Kenapa jadi ada pembahasan mengarahkan pandangannya ke imam, mengarahkan pandangannya ke atas? Nah, sekarang ini ke kanan ke kiri. Berarti itu keluar dari yang asalnya, keluar dari yang pokok. Kalau nggak salah di bab berapa nih ya? Kita lihat lagi nih ya, di bab sholat ini kan mulai dari bab 82 ya, mulai dari takbiratul ihram. Kemudian bab mengangkat tangan, ada beberapa bab. Sebentar nih. Nah, pada bab khusyuk, nah bab khusyuk di dalam sholat. Nah, di mana soal ini ya, tiga babnya 91 tadi mengarahkan pandangan ke imam, mengarahkan pandangan ke atas, kemudian nah sekarang ini menolehnya berarti ke kanan gitu atau ke kiri. Ini mau tidak mau sebutlahnya dalam tanda kutip ini terkait dengan khusyuk di dalam sholat. Nah, dimana kan makna khusyuk itu adalah takut nih, takut. Makna khusyuk itu adalah takut, tunduk, patuh. Nah, orang yang tunduk ya, takut gitu, patuh kepada Allah di dalam sholat gitu, artinya kalau ketika sholat dia seperti apa? Artinya orang yang khusyuk kan, orang yang tunduk, orang yang patuh, takut kepada Allah, apabila mengerjakan sholat maka akan mengerjakannya seperti
yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nggak mau, nggak akan, takut keluar dari ketentuan tersebut, di mana perintah Rasulullah itu sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Orang yang patuh, orang yang tunduknya, orang yang takut kepada Allah pasti tidak mau, tidak akan keluar dari perintah Rasulullah tersebut. Artinya mengerjakan sholatnya itu akan seperti yang diperintahkan Rasulullah tersebut. Nah, itu yang disebut khusyuk di dalam sholat. Nah, termasuk yang ini ada kaitannya dengan khusyuk di dalam sholat. Mengarahkan pandangan ke atas. Kemarinnya kan ya, itu kan kemarin mengarahkan pandangan ke atas. Babu rof'il basori ilas sama, bab mengarahkan pandangan ke atas ketika sedang sholat. Itu dilarang keras sekali, dilarang keras, di mana hal tersebut itu sudah bukan kesimpulan, sebutlahnya itu bukan kesimpulan dilarang keras. Anas bin Malik yang di dalam hadis yang oleh Imam Al-Bukhari dimuat di dalam bab tentang mengarahkan pandangan ke atas itu, Anas bin Malik menyampaikan sabda Rasulullah SAW, di mana nih Rasulullah bersabdanya, beliau melihat orang-orang suka mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat. Melihat hal tersebut, nah Rasulullah SAW kemudian bersabda, ma balu aqwamin, ada apa gitu ya, ada apa dengan orang-orang ini ya, mengapa orang-orang ini yarfa'una absarahum ilas samai fi salatihim gitu ya, mengapa mereka ini mengarahkan pandangannya ke langit di dalam sholatnya. Nah, kata-kata ininya nih, fastadda qauluhu fi zalika, Rasulullah bersabda keras dalam urusan ini, yaitu soal mengarahkan pandangan ke atasnya, soal bagi orang yang sedang sholat. Bahkan kemudian disambungkan oleh Rasulullah sabdanya, kata Anas bin Malik, nah hingga beliau menyabdakan la yantahunna an zalika awlatuh tofanna absaruhum, hendaklah mereka berhenti atau pandangan mereka akan diambil. Jadi kemana gitunya dari bab ini nih ya. Sebab 92 dimunculkan oleh Imam Bukhari, makmum mengarahkan pandangannya ke imam, boleh nggak? Kemudian bab yang 92-nya mengarahkan pandangannya ke atas, ternyata dilarang keras yang itu. Jadi pada asalnya gitu ya. Jadi pada asalnya atau yang pokok gitu, orang yang sedang sholat itu kemana gitu, mengarahkan pandangannya kemana? Nah, ternyata ini terkait dengan khusyuk di dalam sholat. Yang mendukung mungkin ya, yang mendukung gitu tercapainya khusyuk di dalam sholat. Nah, itu salah satunya adalah dengan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Kalau mengarahkan pandangannya ke imam itu hanya sewaktu-waktu, sekali-kali kalau diperlukan. Nah, kalau dari awal sampai akhir itu makmum itu terus mengarahkan pandangannya ke imam, bukan ke sana, itunya orang yang sedang sholat
bukan ke depan, artinya ya mengarahkan pandangannya. Nah, termasuk juga yang sekarang ini kalau dari judulnya ya, dari judulnya hadisnya juga demikian. Di bab ini ada dua, judulnya iltifat, bahasa kitanya menoleh. Kalau menoleh kan dengan wajahnya, kalau melirik bisa saja kepalanya tetap ke depan tapi matanya, itu kan bahasanya ya, iltifat itu menoleh ya. Dalam bahasa kita kan menoleh itu berarti dengan wajahnya gitu kan, menoleh ke kanan misalnya, menoleh ke kiri dengan wajahnya. Kalau melirik ya bisa jadi wajahnya tetap misalnya lurus ke depan tapi matanya melirik ke kanan gitu kan, melirik ke kiri, artinya kan pandangannya diarahkan ke kanan padahal wajahnya tetap ke depan. Nah, ini di dalam bab ini ada hadisnya ada dua. Nah, ternyata meskipun judulnya menoleh, kalau menoleh sangat jelas artinya ya, karena kalau menoleh itu kan tadi dengan kepalanya kan bergerak. Berarti dia keluar, dia meninggalkan yang asal, yang pokok. Kemana pandangan itu diarahkan ketika sedang sholat? Dia menoleh ke kanan, oh berarti pindah, berarti kan arah pandangannya itu dipindahkan. Nah, ini judulnya tentang hal seperti itu, tentang hal tersebut. Babul iltifati fis sholat. Hadis yang pertama, ke hadisnya dulu lah yang pertama nih. Ana Aisyata radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis sholat. Redaksi hadisnya juga sejelasnya menyebut hal itu, iltifat fis sholat. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iltifat, tentang menoleh fis sholat, di dalam sholat ya, atau orang yang sedang sholat gitu ya, orang yang sedang sholat menoleh. Dengan makna yang tadi kan, menoleh itu mengalihkan pandangan yang pokok, mengalihkan pandangannya. Kalau menoleh itu sekaligus dengan wajahnya gitu kan, dengan wajahnya pun jadi mengarah, menoleh ke kanan artinya kan wajahnya jadi mengarah ke kanan. Kalau menoleh ke kiri kan wajahnya menoleh ke kiri. Nah, aku bertanya, kata Aisyahnya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam sholat. Faqala, nah beliau menjawab, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitonu min sholatil abdi. Itu adalah sambaran, renggutan, itulah bahasanya, sambaran atau renggutan yang dilakukan oleh setan dari sholat seorang hamba. Sekali lagi nih jawaban Rasulullahnya, bagaimana? Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu renggutan yang dilakukan oleh setan dari sholat seorang hamba. Nah, demikian dulu nyat terjemahnya. Hadis yang kedua, nih hadisnya pendek juga nih ya. An Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun faqala
syagolatni a'lamu hazihi izhabu biha ila abi jahmin wa wa'tuni bi an bijaniyatin. Ya, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dari Aisyah, hanya semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menggunakan gamis yang bergambar. Khomisnya aslinya bukan gomis. Lidah itu teteh gamis mah lidah dialek Mesir, Arab Mesir, itu jadi gamis. Siga iya apa namanya? Eta ngaran jelema teh Jamal Abdul Nasir. Di Mesir jadi Gamal Abdul Nasir. Asik ganes kapangaruhanku itu temah. Jadi ya tamah lah gitu pirage itu soal gamis pokoknya. Rasulullah SAW pernah sholat menggunakan gamis yang bergambar. Fakola sagolatni a'lamu hazihi. Ya, asalnya telah menyibukkan aku, kalau iya mah Arab pisan gitunya diterjemah gitu mah, telah menyibukkan aku gambar-gambar ini, atau maksudnya adalah gambar-gambar ini yang ada di gamis itu ya, mengganggu intinya ya, gambar-gambar ini menggangguku. Izhabu biha ila abi jahmin, berikan kepada Abu Jahmin. Wa'tuni bi an bijaniyah, gantilah ya, berikan kepadaku an bijaniyah itu yang tidak bergambar ya, atau yang polos gitulah. Sekali lagi ini hadis yang kedua dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW pernah sholat menggunakan gamis mah salah satu model baju, pokoknya baju gitu ya. Rasulullah SAW pernah sholat menggunakan baju yang bergambar. Setelah selesai tentunya ya, setelah selesai sholat beliau bersabda, gambar yang ada di baju ini menggangguku. Izhabu berikan saja kepada Abu Jahmin, ya, berikan kepada Abu Jahmin dan berikanlah kepadaku baju yang tidak bergambar. Itulah hadisnya dua. Tentang judulnya nih, babul iltifati fis sholat, ya, dengan arti kata menoleh di dalam sholat. Nah, kalau menoleh tadinya seperti apabila ketika salam menutup sholatnya, salam itu kan diakhiri sholat diakhiri dengan salam. Salam penutup sholat itu dua kali. Yang pertama diucapkan sambil menoleh ke kanan. Nah, ini benar menoleh itu kepalanya. Ya, kepalanya gitu ya, menoleh ke sebelah kanan. Mengucap ini salam yang pertama diucapkan sambil menoleh ke sebelah kanan. Pokoknya ketika salam tersebut menolehnya itu sampai habis, pokoknya sampai apa namanya? Pokoknya lebih kata pelitak lah. Lebih kata balik itu bisa balik dari bentuknya. Pokoknya sampai habis nih ya, menolehkan wajahnya ke kanan sampai habis. Kemudian ketika mengucapkan salam yang kedua menolehnya sambil menoleh ke kiri, itu juga sama, pokoknya sampai habis. Kalau menoleh itu kan hanya kepalanya. Artinya waktu salam itu kalau badan tetap diam, karena pada intinya
Orang yang sedang sholat itu kan menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Waktu mengucapkan salam juga duduknya posisi duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir ke kiblat gitu, badannya menghadap kiblat. Ketika mengucapkan salam, kepalanya menoleh ke sebelah kanan, ya badannya tetap diam. Jangan dengan badannya itu beri ngedrak deken canggeng sekalian. Assalamualaikum nah nanti hanya kepalanya yang menoleh, badannya tetap diam, badannya tetap sebutlah tetap menghadap ke kiblatnya, karena pada dasarnya kan selama sholat itu menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Nah, pada tentang hal ini Imam Bukhari sendiri di sini tidak menyebutkan boleh disebut apa namanya hukumnya, bagaimana hukumnya gitu ya, menoleh di dalam sholat. Nah, pada catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang menoleh di dalam sholat ini ada dua apa namanya pendapat, bolehlah disebutnya. Kalau hadis pertama itu sudah menunjukkan. Hadis pertama tadinya Aisyah aku bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh di dalam sholat. Rasulullah menjawab, itu sambaran dari setan. Sudah disandarkan ke setan begini, artinya ini hal yang dilarang. Sholatnya berarti direnggut gitu, hanya itu sambaran, renggutan lah, banyak itu setan gitu, cara setan merenggut, menyambar, mengalihkan, intinya merusak. Itu caranya, di antara cara setan untuk merusak sholat seseorang, yaitu dengan cara demikian, menoleh. Ada setan teh sebutnya teh lemas, ada setan mah seolah-olah tidak ada peran setan di sana, orangnya saja yang katakanlah ingin gitulah, orangnya saja yang ingin melihat sesuatu lah gitunya di luar, di mana yang pokok tadinya, yang asal pandangan orang yang sedang sholat itu adalah ke bawah, ke tempat sujudnya. Oleh setan untuk dirusak, intinya untuk merusak sholat itu dengan cara seperti ini. Yang menyebut makruh ada, yang menyebut haram ada, meskipun hal ini tidak sampai membatalkan sholat, karena ini kan dilakukannya ketika sedang sholat. Kalau yang dilakukan di dalam sholat dan membatalkan sholat itu adalah bicara. Nah, kalau bicara gitu, seseorang sedang sholat lalu dia bicara, itu baru membatalkan sholat. Bicara itu bisa saja misalnya hanya, kalau misalnya ketika sholat berjamaah ada anak-anak yang ikut, lalu anak-anak ini main-main, ribut gitunya ketika sedang sholat, lalu kita larang, itu berarti sudah batal sholatnya. Hanya dengan itu pun itu kategorinya berarti dia bicara di dalam sholat. Seperti hal itu juga berlaku untuk yang sedang ibadah Jumat.
Karena di dalam hadisnya itu man takallama, barang siapa bicara, wal imamu yaktubu, ketika khotibnya itu sedang khutbah, faqad lago, nol, berarti ibadah Jumatnya nol besar. Tidak membatalkan kalau sedang khutbah, itu tidak membatalkan, tapi menyebabkan ibadah Jumatnya itu lago kalau berbicara. Nah, seperti apa berbicara? Atau puguh deui ngobrol mah. Khotib Jumat sedang khutbah, lalu ada mustaminya yang ngobrol, boro-boro ngobrol yang panjang. Hanya seperti itu saja. Misalnya melarang anak-anak yang ribut. Sudah, itu kategorinya berarti dia berbicara. Nah, kalau ini iltifat itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, iltifat menoleh di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Yang jelas dilarang, itu berdasarkan hadis yang pertamanya, karena Rasulullah menyebutkan kalau menoleh di dalam sholat maka itu sudah disambar setan gitu ya, itu sudah disambar setan. Artinya jelas dilarang kalau sudah disandarkan ke setan. Ada yang menyebut makruh, ada yang menyebut haram, tapi cenderung ke haram, iltifatnya menoleh, karena di sini disandarkan ke setan, berarti sholatnya itu sudah disambar. Disebutnya di sini ya ikhtilasun yahtalisuhu syaiton, itu adalah sambaran, renggutan yang dilakukan oleh setan dari sholat seorang hamba. Nah, kemudian nih catatan berikutnya tentang hal ini. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, hadisnya melalui sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi sholatihi ma lam yaltafit fa iza sorofa wajhahu anhu in sorofa. Iya, ini berat atau mun kieu mah masalah ieu menoleh teh ya. Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi sholatihi. Allah itu terus menerus, apanya bahasa kitanya ya, bukan menghadap sihnya, karena sebetulnya yang ini teh hadisnya teh, apabila seseorang sedang sholat, idza kanal abdu fi sholati fa innahu yunaji robbahu. Ini sekaligusnya hadis ini juga menerangkan hakikat sholat. Jadi kalau ditanya misalnya sholat itu apa? Sholat itu apa? Tak iya jawaban nanti. Ini hadisnya Rasulullah menyabdakan, apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berdialog dengan Allah. Itu makna sholatnya. Sholat itu adalah seseorang sedang berdialog dengan Allah. Asumsinya kalau ngobrol kan berhadapan, ngobrol mah banyak petonggong-tonggong ngobrol. Nu hiji meuli ka mana, nu hiji meuli ka mana, bari ngobrol jalan. Halus mun anu kitu. Stereo ngaranna teh, nu hiji ka kanan, nu hiji ka kiri. Asumsinya demikian, kalau seseorang berdiri sedang sholat, Allah persis di hadapannya, sedang ngobrol dengan Allah. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika menerangkan yang ini, apabila terasa ada sesuatu di dalam mulut kamu
Jangan sekali-kali membuangnya ke depan, meludahkannya ke depan. Karena karena Allah persis ada di hadapannya. Nah, kalau ada sesuatu yang terasa di dalam mulut ketika di dalam sholat, maka buanglah ke kiri, ke bawah. Jadi sedang ngobrol, orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang ngobrol dengan Allah. Dan Allah persis ada di hadapannya. Nah, ini hadis ini seperti ini yang la yazalullahu muqbilan alal abdi fi sholatihi. Allah itu terus gitu menghadap. Itulahnya Allah itu terus menghadap kepada seorang hamba fi sholatihi, di dalam sholatnya atau ketika hamba tersebut sedang mengerjakan sholat. Allah ada di hadapan orang yang sholat dan Allah menghadap kepada orang yang sholat, dan Allah terus demikian la yazalullahu muqbilan alal abdi. Allah terus menerus menghadap kepada seorang hamba fi sholatihi, ketika hamba tersebut sedang sholat, malam yaltafit, selama hamba tersebut tidak menoleh. Sekali lagi ini hadisnya seperti ini nih ya. Allah terus menerus menghadap kepada seorang hamba ketika ia sedang sholat, selama hamba itu tidak menoleh. Fa iza soropa wajhahu anhu, apabila si hamba itu menolehnya, kalau terjemah harfiahnya, apabila si hamba itu mengubah arah wajahnya, insorofa, maka Allah akan beranjak, Allah akan pergi meninggalkannya. Jadi kenapa tuh hukumnya? Coba kalau maunya dimunculkan. Jadi menoleh di dalam sholat itu hukumnya apa? Makruh. Aduh, maknya ditinggalkan ku Allah, makruh. Allah terus menerus menghadap kepada seorang hamba ketika hamba tersebut mengerjakan sholat selama ia tidak menoleh. Apabila hamba itu menoleh, maka Allah akan pergi meninggalkannya. Satu, hanya di hadis lain nih ya, tentang menoleh di dalam sholat. Karena di sini juga secara tekstual, secara eksplisit disebut-sebut menoleh, yaitu pada kata malam yaltafit, selama hamba itu tidak menoleh. Apabila faiza soropa wajhahu, kalau si hamba itu mengubah arah wajahnya, ya menoleh kan, berarti kan maknanya kan, kalau menoleh maka Allah akan beranjak pergi. Kemudian satu lagi hadisnya, hadis yang melalui Al-Haris Al-Ash'ari. Hadisnya seperti yang barusan, hanya di dalam hadis ini ada tambahan. Nah, Rasulullah ada tambahannya, fa iza shallaitum fala taltafitu, maka apabila kalian sedang sholat jangan sekali-kali menoleh. Hadis yang tadinya yang Allah itu terus menerus menghadap kepada kepada seorang hamba yang sedang sholat selama dia tidak menoleh. Kalau dia menoleh maka Allah akan pergi. Nah, di hadis yang lain ini ada lanjutannya, maka apabila kalian sholat fa iza shallaitum fala taltafitu, apabila kalian sholat maka jangan sekali-kali menoleh. Nah, kemudian ini catatan dari Ibnu Hajar Asqalani. Jadi kalau barusan itu hadisnya lah,
Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah tadi tentang menoleh di dalam sholat. Kalau di dalam Sahih Bukhari-nya yaitu hadis yang pertama tadinya yang menyebut-nyebut kata iltifat atau menoleh. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh di dalam sholat. Rasulullah menjawab, setan itu teh lah, seolah-olah setan itu teh. Ya, bagaimana menoleh? Bagaimana nih tentang menoleh di dalam sholat? Setan, gitulah sih seolah-olah Rasulullah jawab deh. Nah ini lebih jelas di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Nah ternyata gitu kan, apabila seorang hamba sedang sholat, Allah itu persis ada di hadapannya. Allah menghadapi gitu orang yang sedang sholat, selama hamba itu tidak menoleh cabut cek Allah. Nges bener ngobrol tuh kemana mereninggalin nanti. Artinya kan orang itu, karena orang yang sedang sholat tadi kan hakikatnya orang yang sedang berdialog, sedang ngobrol dengan Allah. Lalu orang ini ngobrol dengan Allah tapi pandangannya ke kanan, pandangannya ke kiri. Reham cek Allah teh meureun ngobrolna ge. Kan kurang lebih demikian lahnya kalau kita gambarkan reham ngobrolna ge teh yang kok ngobrol ka dieu tapi ari panon kemana wae teh. Ya tapi matanya gitu kan menoleh kan ke kanan, ke kiri. Balik kemudian Allah teh ngobrol teh ya teh pergi, maka Allah pergi meninggalkan orang tersebut. Wal muradu bil iltifatil mazkuri. Tah ieu benar nih maknanya jadi seperti ini sih sebetulnya nih ya. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani nih ya. Wal muradu bil iltifatil mazkuri, yang dimaksud dengan iltifat yang disebut, bahkan barusan kan ditambah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani hadisnya. Yang dimaksud dengan iltifat yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, malam yastadbirul kiblata bi sodrihi au unukihi kullihi. Malam yastadbirul kiblata itu selama tidak membelakangi kiblat, bisodrihi dengan badannya, au unukihi kullihi atau dengan tengkuknya. Ya ini bahasa Arab kudu jelaskeun deui anggar di bahasa Arab mah. Berarti badan tetap menghadap ke kiblat sebetulnya. Kalau badannya ikut berubah arah mah selain iltifat atau itu mah bubar jalan karena gitu mah. Kalau badannya sudah ikut berubah, wah itu apalagi artinya itu apalagi. Padahal ini makanya kan yang disebut iltifat menoleh itu apa? Kepalanya sebetulnya yang berubah hanya kepalanya. Seperti tadinya waktu salam itu sebagai penutup sholat diucapkannya sambil menoleh, artinya kepalanya saja yang berubah. Menoleh ke kanan, kepalanya diarahkan ke kanan, menoleh ke kiri, kepalanya diarahkan ke kiri, badannya tetap menghadap ke kiblat. Nah, apalagi kalau dengan badannya balik di Allah timur dan salat itu hanya kepalanya saja, bahkan kayak di hadis kedua hanya matanya. Hanya matanya yang itu telah yang berpindah-pindah titik sebutlahnya, berpindah-pindah titik penglihatannya, badannya tetap, kepalanya tetap, matanya yang pindah-pindah sama juga ternyata. Itu hadis kedua tadinya menunjukkan demikian. Nah, yang dimaksud iltifat di dalam hadis ini adalah tidak dengan badannya. Artinya hanya kepalanya. Itu pun Allah sudah tidak sudi, anggaplah berarti Allah sudah tidak sudi lagi menghadap
berdialog gitunya dengan hamba tersebut. Padahal yang menoleh, yang berubah hanya kepalanya gitu, badannya tetap ke kiblat, tapi kepalanya yang tadi di dalam hadisnya itu sorofa wajahahu anhu, si hamba ini mengalihkan wajahnya dari Allah, gitulah terjemah harfiah namanya. Allah terus menerus menghadap kepada seorang hamba ketika dia sedang sholat selama tidak menoleh. Apabila sorofa wajahahu anhu, apabila si hamba itu mengubah arah wajahnya dari Allah, maka Allah akan pergi, Allah akan beranjak meninggalkan orang tersebut. Diantap meureunnan cek Allah teh ngobrol jeung saha cenah. Eta jelema teh ngobrol jeung saha? Ngobrol mah kudu duaan atuh dua arah. Kalau Allahnya pergi, orang ini bukan ngobrol jadinya. Stand up comedy itu cek Allah teh antap. itu jelema ngomong sorangan. Kok Allahnya pergi, itu jelema ngomong sorangan. Artinya Allah tidak sudi, itunya Allah tidak sudi. Nah, maka sebetulnya gitu di sini menunjukkan apabila seseorang sedang sholat berarti kan dituntut fokus gitu, dengan sholatnya itu fokus, karena hakikatnya dia ini sedang ngobrol dengan Allah. Jangan menoleh, jangan berpaling, apalagi dengan badannya. Wah, itu sudah sangat lebih parah gitunya kalau berubah dengan badannya. Nah, diantaranya juga nih yang hal lainnya, bukan hal lain sih, tentang ini juga Rasulullah SAW itu pernah sholat di atas mimbar. Mungkin kalau yang pernah ke sana sampai hari ini ada, hanya di Masjid Nabawi itu mimbar Nabi. Di sana ada mimbar Nabi tinggi lah, mungkin sekitar 2,5 meter lah kurang lebihnya, tingginya 2,5 meter. Nah, ternyata mimbar Nabi itu bukan mimbar seperti ini yang kita kalau mendengar kata mimbar, ternyata mimbarnya itu tinggi. Ada anak tangganya sekitar 2,5 meter. Nah, dan di bagian paling atas, nah itu hanya berapa kali berapa, itu hanya cukup untuk kaki lah, untuk Rasulullah berdiri di atas mimbarnya tanpa penghalang di depannya, apalagi ada logo logo naon eta. Apalagi seperti mimbar ini kan, di tempat berdirinya kan ada penghalang, jadi di atas itu hanya berapa kali berapa lah, tidak terlalu besar, hanya cukup untuk beliau berdiri. Nah, Rasulullah SAW itu untuk mengajar sholat, disebutnya beliau pernah sholat di atas mimbar. Jadi ketika mau memulai sholat gitu, Rasulullah itu naik ke mimbar, kemudian mulailah sholat sebagai imam, ya, para sahabat di bawah. Nah, ketika hendak ruku, mana bisa ruku di atas, karena di atas itu hanya cukup untuk berdiri saja lah gitunya, tidak terlalu besar. Kalau ruku, tinggal kebayang terbayang bisa jatuh juga, karena mimbarnya tadi itu sangat cukup tinggi. Nah, apabila artinya setelah selesai membaca Fatihah, membaca surat, ketika hendak ruku, beliau turun dulu, rukunya dilakukan di bawah. Nah, beliau turun, artinya kan setelah selesai baca surat kan gitunya. Setelah selesai baca surat, beliau turun dulu. Nah, takbir kemudian rukunya itu dikerjakan di bawah. Nah, ketika turun dari mimbar, Rasulullah tidak mengubah arah badannya. Ya, Rasulullah itu tidak mengubah arah badannya. Ketika turun, beliau tetap menjaga badannya itu tetap mengarah ke kiblat.
Karena ini turunnya ini kan dikerjakan di dalam sholat kan. Beliau ini kan sholatnya belum selesai, berarti turun dari mimbarnya ini dikerjakan di dalam sholat. Nah demikian juga nih ya, artinya kalau nih terjadi misalnya ada dua orang atau lebih lahnya, dua orang yang masbuk, apabila imam selesai mereka melanjutkan. Ini yang masbuk kan sholatnya belum selesai, ada rokaat yang belum selesai kan, karena jumlah rokaatnya belum sempurna gitu kan, ada yang kurang. Nah maka ini sekilas saja nih ya tentang hal ini. Andai misalnya yang masbuk ini yang di sebelah kanan ada, yang di sebelah kiri ada. Jadi ada dua orang atau lebih yang masbuk, artinya yang di kanan ada, yang di kiri ada. Ketika imam selesai, mereka sudah selesai, nah mereka ini kan melanjutkan sholatnya gitu kan. Yang masbuk kan masih harus mereka melanjutkan sholatnya. Mereka berjamaah nggak? Ini mereka berjamaah nggak? Sebelumnya lah atau sebelumnya mereka ini tadi berjamaah nggak? Berjamaah ngan kaberangan, bener kan? Ini kan berjamaah kan? Tapi datangnya telat, datangnya kesiangan. Itu kan yang disebut masbuk. Itu mereka itu ikut berjamaah, hanya tidak ikut dari awal. Apakah masbuk atau kesiangannya itu ketinggalan 1 rakaat, mungkin 2 rakaat, mereka masuk. Ini berjamaah kan mereka. Nah terus imamnya selesai, berjamaahnya selesai nggak? Berjamaahnya selesai nggak nih? Mereka ini berjamaahnya selesai nggak? Ya kalau yang sholatnya sudah selesai, ya iya sholatnya sudah selesai. Imam itu mau langsung pergi juga boleh, karena sholatnya sudah selesai. Bagi yang masbuk sudah selesai belum? Belum. Mereka masih berjamaah nggak? Mereka nih yang masbuk masih berjamaah nggak? Tadi dia berjamaah sholatnya. Artinya yang masbuk ini mereka ini tetap, mereka ini sedang kan sholatnya belum selesai. Yang masbuk ini 2 orang atau lebih, mereka ini masih sedang berjamaah. Terus melanjutkannya bagaimana? Masing-masing. Dari tadi berjamaah kenapa jadi masing-masing? Kalau itu perlu dalil yang mengubah dari berjamaah menjadi munfarid, jadi sendirian. Kalau mereka melanjutkan secara berjamaah, nggak perlu dalil. Dari tadi juga mereka ini sholatnya berjamaah. Kalau kejadiannya demikian, misalnya ya bergabunglah, yang kiri misalnya menghampiri yang kanan atau sebaliknya. Nah maka ini berjalannya harus tetap menghadap jadi berjalannya itu seperti kepiting. Itu panon karep belum kaki kiri. Ini harus dijaga menghadap kiblat, nggak boleh berjalan seenaknya ngaliuk wae Allah pergi, apalagi dengan badannya. Berarti berjalannya itu harus tetapnya sambil menjaga badannya itu tetap menghadap ke kiblat. Rasulullah juga tadi kalau mau turun dari mimbar bisa ngajeleng we bisa cek Nabi, tapi dalin gitu. Ini badan harus tetap menghadap kiblat, karena meskipun melakukan gerakan turun dari mimbar, tapi kan ini di dalam sholat. Selama sholat itu harus menghadap ke kiblat. Nah, kalau kejadiannya demikian, maka nih yang makmum yang masbuker ini nih mau gabung, maka berjalannya harus tetap sambil menjaga badannya tetap mengarah ke kiblat.
Jangan, nggak boleh bebas gitu berjalannya, harusnya tetap menjaga. Nah ini yang disebut menoleh, ini badannya tetap ke kiblat, kepala yang berubah. Allah sudah nggak sudi, berarti tadi Allah sudah nggak sudi menghadap, menanggapi. Sebenarnya kan kita yang sebetulnya kan yang sebutlah kita yang butuh kepada Allah. Karena bacaan sholat itu kan pujian, permintaan orang nu butuh, artinya kita yang butuh kepada Allah. Kita menyampaikan sesuatu dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Lalu orang ini menyampaikan keperluannya, kebutuhannya melalui bacaan dan doa di dalam sholat, tapi sambil menoleh ke sana kemari, dah hoream cik Allah itu balik kemudian itu. Maka Allah akan pergi. Apalagi tadi kalau berubah dengan badannya. Ya makanya waktu salam tadi badannya harus tetap dijaga, badannya tetap menghadap ke kiblat, karena salam itu hanya menoleh, bukan membalikan badan, bukan memutar badan. Beri kita teta. Kiblat ke sana, badan kemana gitu, padahal salam itu hanya kepalanya seperti ini kan, tingkurang oli udah dia nang ke bawah gitu, tak kerahaan berarti bohong teh, bohong kerahaan maksudnya ya unggul ke bawah, nu kerahaan mah kudu distempetan berarti eta mah bohong teh, kudu disepet mun mobil mah, kudu disepet mobil teh eta mah bohong teh wah. Nah salam teh milu jeung awakna gitu, padahal hanya kepalanya. Nah dan sebab, nah ini dia nih, anggaplah kalau boleh dimunculkan mengapa gitunya, kalau boleh dimunculkan pertanyaan mengapa dilarang menoleh di dalam sholat. Nyawa sababu karohiyatil iltifati, dan sebab buruk lah gitunya, buruk gitu ya, tetap menoleh di dalam sholat itu hal yang jelek, hal yang buruk. Ya sebab buruknya menoleh di dalam sholat an yakuna li naksil khusyui, ini mengurangi gitulahnya, ini mengurangi, ini merusak kekhusyuan di dalam sholat. Jelas gitu kan, kalau orang yang sedang sholat lalu menoleh ke sana kemari, itu berarti tidak khusyuk. Karena khusyuknya orang yang sedang sholat dalam hal pandangan, yaitu diarahkan ke tempat sujudnya, tak khusyuknya gitu. Pandangan orang yang sedang sholat itu adalah ke tempat sujud. Kalau beranjak dari sana ke kanan ke kiri, apalagi ke atasnya, ke atas, itu misalkan dilarang keras kemarinnya. Apalagi karena kalau mengalihkan itulah wajahnya, mengalihkan pandangannya ke kanan atau ke kiri, ini jelas gitunya akan merusak, akan mengurangi kekhusyuan. Atau nih litar kiris tikbalil kiblati bi ba'dil badan, ini jadi meninggalkan keharusan menghadap kiblat dengan seluruh badannya, karena wajahnya berarti kan jadi tidak mengarah ke kiblat. Sekali lagi ini ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mengapa gitunya menoleh di dalam sholat itu nya disebutnya buruknya. Sebab buruknya menoleh di dalam sholat, satu itu tadi mengurangi, merusak kekhusyuan orang yang sedang sholat.
Kemudian yang kedua, litarki istiqbalil kiblati ba'dil badani, berarti sebagian badannya itu jadi tidak menghadap ke kiblat. Makanya kan yang disebut menghadap kiblat syarat, bahkannya kan salah satu syarat sah sholat itu menghadap ke kiblat. Ini bukan hanya waktu memulai lu kesananya, berarti sepanjang sholat itu, selama sholat itu harus tetap dijaga nih menghadap kiblatnya. Ya, syarat sahnya sholat menghadap kiblat itu bukan hanya pada waktu memulainya saja. Waktu memulai sholatnya menghadap ke kiblat, terus dikerjakan gitu sholatnya, selesai satu rakaat bangkit masuk ke rakaat kedua. Nah itu soal kiblat sudah tidak lagi jadi perhatian. Padahal ini masih ngiblat nggak? Gitu kan, itu harusnya ini masih ngiblat nggak? Ya jangan-jangan kan tadi kan ketika mengerjakan sholat itu kan ada ruku, ada duduk, ada sujud, begitu bangkit bisa jadi itu sudah bergeser lah gitunya, bergeser sekian derajat sih, bukan 180 derajat sih atau 180 derajat menjadi malik kan itu. Nah itu harus perhatikan lagi nih, arah kiblatnya masih bener nggak? Artinya seperti ini kan, seperti ketika seseorang mau mengerjakan sholat karena menghadap kiblat ini salah satu syarat sahnya sholat. Artinya kalau tidak menghadap kiblat kan tidak sah. Nah, sehingga ketika mau memulai sholat itu penuhi ini nih, menghadap kiblat benar gitu, disebut di lelempeng gitu. Ini yakin nih menghadap kiblat, berarti sudah terpenuhi, mulailah sholat. Nah ternyata hal seperti itu bukan hanya ketika memulai sholat, ketika sedang sholat menoleh sebagian anggota badannya meninggalkan, itu meninggalkan arah kiblat, bukan seluruhnya. Kalau bagaimana kalau berbalik? Wah itu berbalik jadi syaratnya batal, berarti kalau badannya berbalik balik ayo balik kayak imah balik eta rek balik, mau balik kanan mau balik kiri, kalau badannya sudah tidak menghadap kiblat syarat berarti jadi tidak terpenuhi, batal sholatnya. Kalau ini tidak total, tidak semua badannya meninggalkan arah kiblat, hanya wajahnya, yaitu menoleh wajahnya itu meninggalkan arah kiblat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, bukan ya wajib menghadap kiblat itu bukan hanya di awal ketika memulai sholat, harus sampai selesai, sampai salam harus tetap menghadap kiblat. Jadi bisa jadi merenannya meren gitu ya mah apa namanya, secara pikiran saja nih ya. Ketika salam itu sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, nggak usah meren sholat sudah tidak lagi menghadap ke, ya kan sudah tidak lagi menghadap ke kiblat, membatalkan sholat itu dengan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ya udah berarti menghadap kiblatnya selesai. Karena wajahnya kan menoleh mengarah ke kanan, kemudian ke kiri. Kalau itu memang syariatnya demikian. Ini kalau di tengah-tengah sholat menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, memang tidak seluruh badannya jadi tidak menghadap kiblat, hanya wajahnya dianggap masih menghadap ke kiblat, tapi dia melakukan hal yang kalau disandarkan ke setan itu sesuatu yang haram. Artinya kalau hukumnya menoleh di dalam sholat itu hukumnya haram, bukan makruh. Tapi ini tidak sampai membatalkan
sholat. Karena yang kalau dengan alasan Ibnu Hajar al-Asqalani tadinya ini hanya sebagian wajahnya saja yang tidak menghadap kiblat, bisa jadi itu pun hanya sesaat, menolehnya tidak terus saja badannya ke sana, tapi sholat meskipun hanya sesaat, tak etano sesaat etano disebutnya itu sambaran dari setan. Nah, kemudian hadis yang kedua, dari hadis suka juga acan da bieu judul keneh tang bieu mah. Tapi 2 hiji itu. 2 hiji ini hadisnya belum nih. Nah, yang kedua lah, sebetulnya hadis yang pertama tadinya sudah jelas sebetulnya. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar tentang hadis yang pertama hanya ini nih, catatannya hanya seperti ini nih ya. Udhifa ila syaitani li anna fihi inqita'un min mulahazati taujihi ilal haqqi subhanahu. Ini benar nih maknanya seperti ini. Disandarkan kepada setan karena Rasulullah kan menyebutkan disebutnya itu disandarkan kepada setan. Kata Aisyah, nih hadis pertamanya, aku bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh di dalam sholat. Jawaban Rasulullah SAW itu kan disandarkan ke setan. Itu sambaran dari setan. Nah, disandarkan kepada setan li'anna fihi inqita'an. Nah, karena setan itu ingin memutus, gitulahnya, ingin memutus min mulahazati taujihi, ingin memutus ini bahasa orang nanti soal menghadap kiblat. Setan itu ingin memutus gitunya, ini wajah, karena menoleh kan tadi hanya wajahnya. Nah, setan itu ingin memutuskan hal tersebut, ingin memutus wajah orang yang sholat itu untuk tetap mengarah ke kiblat. Ini setan ini ingin ini nih gitunya. Setan itu, maksud setan itu untuk memutus wajah seseorang untuk tetap mengarah ilal haqqi, disebutnya di sini kepada al haq. Bener ternyata simbol berarti itunya. Kalau kita bandingkan dengan agama orang lain sihnya, yang saya tahu kan di agama selain Islam ketika ibadah ada nggak ketentuan mesti mengarah ke satu arah yang sama? Kalau di dalam Islam kan ke kiblat. Ayatnya kan ayat tentang kiblat itu yang haitsuma kunta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, ya dimanapun kamu berada, maka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka arahkanlah wajah itu ke masjidil haram. Artinya kan kiblat umat Islam di seluruh dunia dimanapun mereka berada adalah Masjidil Haram, kan kiblat seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Kalau sholat menghadapnya kemana? Ke kiblat. Nah, kalau ya yang saya tahunya di agama selain Islam itu ketika mereka mengerjakan ibadah seperti sholat, nggak ada yang harus mengarah kemana. Nah, ternyata ini adalah simbol. Sebutannya hanya simbol atau apa gitunya, sebutannya ini adalah simbol. Badan sih menghadap ke kiblat kan, badannya menghadap ke kiblat, tapi hakikatnya ya di sini menyebutnya setan itu ingin memutus mulahazati tawajjuhi ilal haq. Setan ingin memutus seseorang dari menghadap kepada al-haq. Al-haq itu agama dari Allah. Nah, oleh Allah berarti di dalam sholat, karena sholat ini kan amal pokok sebutkannya.
Salat itu amal pokok, amal utama, pemimpin seluruh amal. Disimbolkanlah salat ini menghadap ke kiblat, itu simbol dari menghadap mengarah secara total kepada al-haq, kepada aturan, ketentuan dan ketetapan dari Allah. Kalau menghadap kiblat itulah sebutannya semacam simbolnya. Nah, setan itu ingin memutus hal tersebut, memalingkan seseorang dari kebenaran. Nah, simbol dari itu sebetulnya setan itu ingin memalingkan seseorang dari al-haq, dari kebenaran yang sesungguhnya, di mana hal itu oleh Allah disimbolkan dengan kalau sholat itu syaratnya harus menghadap kiblat. Nah, di mana ini nantinya simbol ini yang akan membawa dampak efek di luar sholat, yaitu sholat ini pemimpin amal, maka seluruh amalnya di dalam sholat juga sama menghadap, dalam tanda kutip menghadap kiblat. Semua amal di luar sholatnya pun itu menghadap, ya dalam tanda kutip kan menghadap kiblat, artinya menghadap kepada al-haq yang ditetapkan oleh Allah. Bersolat luar kliuk mal bener di luar sholat nage berarti kemana? Berarti sering luar lewar meninggalkan al-haq. Nah, kalau boleh disebut seperti itulah gitunya, menghadap kiblat itu adalah simbol bahwa diri ini benar-benar di Allah nu ieu teh dina naon teh bacaan naon teh doa iftitah anu panjang teh kumaha mimitina teh tah wajjahtu wajhi kan keur ditu teh tar maca sih jadi teu apal ari keur butuh keur sok geura wajah tu wajhiya lillazi eta teh kitu, berarti wajah itu bukan wajah ini sebetulnya. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ar, artinya aku mengarahkan, menyerahkan sepenuhnya gitu hidup itu kepada fataras samawati wal ar yang telah menciptakan langit dan bumi. Tayat disimbolkan dengan ketika sholat menghadap ke kiblat ini tidak boleh terganggu. Jadi dalam sholat ini tidak boleh terganggu nih soal menghadap ke kiblat, dan harus total menghadap kiblat ya. Bahkan ini diantaranya kan waktu sujud misalnya telapak kakinya kan ditegakkan, jarinya dilipat menghadap ke kiblat. Waktu sujud juga kan ini posisi tangannya seperti ini jarinya juga lurusnya ke kiblat. Waktu duduk ini kan tangan ini kan di atas kaki, ini juga lurus ke, jangan begini ya tuur di dia ka dieu atuh meureun ka handap kiblatna eta mah disimpan di atas inilah pelekukan lutut gitunya. Nah, jarinya itu ke kiblat, jangan seperti memegang lutut malah ujung jarinya ke bawah, ini tidak menghadap kiblat berarti. Nah, demikian juga waktu berdiri sebelum sholat, jari kakinya kemana? Akieu siga Charlie Chaplin, jari lurus ke kiblat, tetap menghadap kiblat, ternyata simbol gitu dari totalitas menghadap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Simbol lah gitu tuh menghadap kiblat. Ini yang dirusak oleh setan. Karena di sholat ini gitu kan, sholat adalah pemimpin seluruh amal, maka pada waktu sholat mah pantas gitu kalau menghadap kiblat itu menjadi syarat sahnya sholat. Menghadap kepada Allah tapi tidak menghadap gitu sebetulnya, menghadap kepada Allah tapi sebetulnya tidak
menghadap kalau tidak menghadap kiblat. Nah, sedikit lagi lah, tanggung nih. Nah, mengapa disandarkan kepada setan seperti itu? Maknanya setan itu ingin memutus ke apa namanya, ke kontinuitas. Alah iya gitu nu eta. Setan itu ingin memutus kontinuitas manusia mengarah kepada al-haq sebetulnya. Itu simbol, makanya kiblat sebagai simbol. Karena mengarah menghadap ke kiblat kan bukan menyembah Ka'bah. Kan bukan menyembah Ka'bahnya, itu hanya disimbolkan saja oleh Allah mengarah menghadapnya ke sana. Bukan menyembah Ka'bah. Orang Islam tahu Ka'bah itu batu. Bukan menyembah Ka'bah, itu hanya Allah yang menentukan arahnya ke sana. Nah, itu sebagai simbol dari menghadap kepada Allah secara total. Nah, ini yang dirusak oleh setan. Nah, kemudian sedikit lagi nih, satu lagi. Dinamai dengan tadi tanya pertanyaan nanti iltifat. Rasulullah menyebutnya itu ikhtilas. Gimana bahasa aslinya? Aisyah kan bertanya tentang iltifat. Rasulullah menyebut iltifat itu adalah ikhtilasun. Nah, mengapa kata ini gitunya yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Ini untuk menunjukkan ikhtilasan di sini taswiron li qabhi tilkal fi'lati bil mukhtalis. Itu untuk menunjukkan, ini mana secara bahasa nih ya, kenapa Rasulullah menyebut ketika ditanya apa iltifat itu adalah ikhtilas. Apa sih arti ikhtilas? Ikhtilas teh kalau untuk hal yang buruk sihnya ikhtilas mah seperti seseorang yang mengambil barang orang lain sakilat, si saeb tak ikhtilas itu kerasa, tapi si saeb yang si Ubed pokoknya mah ikhtilas kudu sakilat gitu eta nanti tah setan teh sakilat mengambil nanti mengambil, menghentikan, memalingkan gitunya manusia dari kontinuitasnya menghadap ke, makanya menoleh bukan terus menerus mengalahkan, sekilas saja, hanya sekilas saja menolehnya, sekilas menoleh sudah Allah beranjak, Allah pergi ku sakitu ge. Nah, disebut ikhtilas itu karena yaitu sedemikian cepatnya li'anal musolliya yukbilu alaihi robba, karena orang yang sedang sholat itu orang yang sedang menghadap kepada Allah, dipalingkan meskipun sebentar, meskipun sesaat, sekilas, tetap berarti terputuslah tadi tanya kontinuitas menghadap kepada Allahnya. Itu yang dimaksud oleh setan. Sehingga Rasulullah kan di sini menyebutnya dicopet setan, gitulah eta. Orang yang menoleh itu berarti dicopet oleh setan. Dicopet teh sakedeung teu karasa tapi beak kabeh. Jeung loketna jeung HP-na. Gitulah anggapnya kira-kira dicopet ku setan salatnya sudah hilang, berarti dicopet no ku si Ubed wae beak. Ku si Ubed jeung si Saeb dicopet beak kabeh teh. Kurang lebih demikiannya ini penjelasan dari apa sih ikhtilas. Tak ikhtilas segitu diambil dalam waktu sesaat, orangnya sendiri tidak menyadari, kan kecopetan betul kesadaran, tidak sadarnya. Ya, orang yang sedang sholat itu dia tidak sadar padahal sudah dicopet beak teh sholat nage sebenarnya mah. Karena li'annal musolliya tadinya karena orang yang sedang sholat yukbilu alaihi robba subhanahu wa ta'ala, sebetulnya dia itu sedang menghadap kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dicopet, itulah yang direnggut, itulah yang diambil dari manusianya oleh setan, itulah yang diambil. Tetap merusak etanan tah, karena ini efeknya berarti untuk di luar sholat jadi naon totalitas, kontinuitas menghadap kepada Allahnya itu gitu sih gak sholatna. Hirup di luar sholatnya ge luak liuk wae, luar leor kamana we, ini aturan Allahnya, ini siratal mustaqim gitu we, luar leor gitu. Sering berartinya sering meninggalkan al-haq. Ini sering berartinya meninggalkan, keluar dari koridor sebutnya, keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak menoleh di dalam sholatnya simbol dari itu. Kalau menoleh di dalam sholat, kalau di luar sholat mah pindah ke jalur nu ieu heula. Kan rusak, artinya kan hidup disebutnya teh hidup di jalan Allahnya, hidup di jalan as-siratal mustaqimnya itu jadi rusak kalau sudah mulai belok, karena mau belok ke kanan, belok ke kiri itu jalan yang dibuat oleh setan untuk mengalihkan manusia dari jalan yang lurus. Tah disimbolkan dina salat mah ieu tah, yaitu mengambil tadi bahasanya mungkin itunya kontinuitas menghadap ke kiblatnya itu dengan cara menoleh di dalam sholat. Nah kemudian satu lagi nih, pada hadis kedua ternyata Rasulullah sendiri kan yang mengalaminya. Rasulullah SAW sholat menggunakan baju yang bergambar. Rasulullah sengaja nggak melihat gambar, mustahil. Rasulullah misalnya sholat menggunakan baju bergambar, terus ditingali gambar nanti. Rasulullah sholatnya malah terus melihat gambar. Ini kan yang di bajunya sendiri kan. Nah tapi kan sholat itu tidak sambil memejamkan mata. Sholat pandangan Rasulullah tetap ke tempat sholat, tapi pandangan mata manusia ini kan lebar gitunya. Kalau ingin fokus gitu, apa sholat harus pakai kacamata kuda? Kan sebutannya kacamata kudanya supaya fokus. Sok ningali kacamata kuda yang dari kain dan di pinggirnya ada ini gitu, supaya nah kan tidak sholat kan tidak pakai kacamata kuda, tetap saja meskipun melihat ke bawah apa yang ada di gambar di bajunya ini tetap terlihat, bukan sengaja melihat ke gambar tersebut. Tapi Rasulullah di sini di dalam hadis yang kedua menyebutkan, nah ganti baju teh, ganti bajunya dengan bikin ke Abu Jahim tadi tanya, berikan kepada Abu Jahim tukar tambah gitu. Abu Jahim itu tukang jahit. Begitulah ke Abu Jahim kan, berikan kepada saja tadi teh bijaniyah, ganti dengan baju yang polos yang tidak bergambar, meskipun bukan sengaja, tidak, Rasulullah tidak sengaja apanya bahasanya jadi seperti ini ya, Rasulullah tidak tergoda gitu pandangannya jadi mengarah ke gambar yang ada di bajunya, enggak, tetap ke tempat sujudnya, tapi kan gambarnya itu terlihat. Nah itu juga Rasulullah sudah tidak mau, yang seperti itu saja Rasulullah sudah tidak mau. Rasulullah minta ganti bajunya dengan yang polos. Nah makanya sajadah tanu eta teh sering tidak disadari mah, sajadah banyak kan yang bergambar nu dina baju wae ulah eta mah dina tempat sujudna ngadon di gambaran deh sakaraneh wae atuh. Ini malah yang di tempat sujudnya diberi gambar.
Jadi kalau ada sajadah yang bergambar, tutup sajalah dengan apa gitunya yang polos. Sajadah teh gambaran, tutupan ku koran, atuh naon bedana. Ku koran mau kopo jadi dibaca. Ditutuplah pokoknya ya, atau ya usahakan pokoknya. Jangankan di sajadah, di baju saja yang jelas Rasulullah tidak jadi mengubah pandangannya ke gambar yang ada di baju, enggak, tapi tetap merasa terganggu, itu tetap merasa terpalingkan lah gitunya, tercuri oleh setan. Eta nu lebar mah bisi ngaganggu, karena ini adalah simbol dari menghadap kepada Allah secara total gitu kan. Mengiblat itu mengarah mengiblat bahasanya tuh, itu simbol dari mengarah hidup ini gitunya, mengarahkan hidupnya secara total kepada Allah. Nah, oleh setan dipaling-palingkan ke arah yang lain. Ya kayak di luar sholat lagi gitu gede teh. Dan ternyata meskipun di sini judulnya menoleh, kalau menoleh secara bahasa berarti mengubah arah kepala kan. Hadis kedua tidak menoleh, melirik berarti hadis yang kedua. Ya kan berarti meliriknya, meskipun Rasulullah tidak melakukan melirik, Rasulullah tidak melirik gambar yang ada di badannya. Apalagi kalau memang melirik, jadi kepalanya tetap tapi arah pandangan matanya berubah kan. Melirik gitunya, matanya ke bawah tapi kan arah pandangannya ke tumit orang, romehen kadieu mata kadinya romehen kabeh ketingali pan kieu tapi gitu kabeh nur romehen ditingali. Sama saja masalahnya. Itu termasuk iltifatnya tadi, meskipun iltifat secara bahasa mah mengubah arah wajah, menoleh, tapi di sini kan benang merahnya adalah setan ingin menghentikan, setan ingin mengalihkan ya, dari manusia mengarahkan menghadap kepada Allah secara total. Nah, ternyata berdasarkan hadis yang kedua, bukan hanya menoleh mengubah arah wajahnya, tapi melirik juga sama. Nah, karena kalau melirik berarti yang berubah itu hanya matanya gitu kan, hanya matanya, hanya arah pandangannya, meskipun wajahnya tetap disebutnya menghadap kiblat. Sama, benang merahnya samanya, esensinya sama lah gitu antara menoleh dan melirik. Bener kudu itunya pandangan orang yang sedang sholat itu harus tetap ke arah tempat sujudnya. Kecuali nanti di tempat-tempat yang memang pandangannya itu beralih dari sana, seperti waktu tahiyat, pandangan itu selama tahiyat itu pandangannya tertuju ke jari telunjuknya ya, waktu tahiyat itu pandangan itu ke sininya, ke arah telunjuknya. Terus lah itu tanya menoleh atau melirik sama, kalau itu terjadi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, tapi dari hadisnya yang diarahkan, yang disandarkan ke setan ya di dalam hadisnya, nah sesuatu yang disandarkan kepada setan itu semuanya haram. Apalagi kalau dilakukan secara sengaja, menoleh ke sana kemari lah gitu, seperti sholat anak-anak gitu. Kalau kita melihat anak-anak sholat ya, namanya juga anak-anak kan, kadang-kadang sambil menoleh ke sana kemari sambil, nah diantaranya yang sering dilakukan anak-anak kalau sedang sholat itu tidak fokus pandangannya, dia sering menoleh ke sana kemari.
dari aki-aki baulah aki-aki salat teh hoyo lu dia boro-boro menoleh terus menerus. Tadinya sekali saja dia mengarahkan, mengubah arah wajahnya, Allah akan pergi, tidak lagi mau menghadap, tidak mau lagi berdialog gitulah dengan orang tersebut.